Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat ya dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rani Nurmaya, NPM 172151146, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang saya susun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika. Nah, judul yang saya ambil ini yaitu Kemampuan Literasi Matematis ditinjau dari self-efficacy siswa. Alasan saya mengambil judul ini adalah melihat siswa yang mempunyai kemampuan matematis yang tinggi namun kepercayaan dirinya rendah. Nah, apakah hal tersebut ada pengaruhnya terhadap kemampuan literasi matematis? Nah, di sisi lain, kemampuan literasi matematis siswa berdasarkan hasil survei PISA pada tahun 2015 di Indonesia berada di peringkat rendah. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan berikut ini. Nah, baik, sekarang kita akan membahas mengenai kemampuan literasi matematis ditinjau dari self-efficacy siswa. Nah, yang akan kita bahas itu diantaranya yang pertama itu latar belakang atau pendahuluan, kemudian kemampuan literasi matematis, yang ketiga self-efficacy, dan yang keempat kemampuan literasi matematis ditinjau dari self-efficacy siswa. Nah, pertama kita bahas dulu latar belakang, kenapa saya mengambil judul kemampuan literasi matematis ditinjau dari self-efficacy siswa. Yang pertama yaitu kemampuan literasi matematika peserta didik di Indonesia ini masih rendah. Hal ini didasari oleh hasil survei yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment atau yang biasa kita kenal dengan PISA. Nah, hasil survei pada tahun 2015, mayoritas peserta didik hanya dapat menyelesaikan masalah di bawah level 2 saja, sehingga Indonesia berada di posisi di bawah rata-rata internasional. Berdasarkan fakta tersebut, kemampuan literasi matematika peserta didik di Indonesia masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, hal ini menunjukkan dalam pembelajaran matematika harus meningkatkan kemampuan literasi matematika agar dapat mengejar ketertinggalan perkembangan pendidikan. Pembelajaran matematika juga harus mempertimbangkan masalah dari segi psikologi siswa, salah satunya adalah self-efficacy atau kepercayaan diri siswa. Keyakinan dan persepsi siswa akan matematika sangat penting dalam mengatasi kecemasan siswa, dan hal ini akan berpengaruh pada prestasi belajar siswa. Karena setelah peserta didik menghadapi tugas dan ujian dari sekolah, peserta didik dengan self-efficacy yang lebih tinggi akan melakukan tugas dan ujian tersebut lebih percaya diri. Namun apabila self-efficacy-nya rendah, kemampuan yang dimiliki akan tertutupi oleh aspek afektif tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu kemampuan literasi matematis. Nah, ada 3 pendapat pengertian literasi matematis. Yang pertama yaitu dari PISA sendiri. Nah, maksudnya yaitu literasi matematis diartikan sebagai kemampuan siswa untuk merumuskan dan menginterpretasikan permasalahan matematika dalam berbagai konteks. Hal ini merupakan termasuk penalaran matematis dan menggunakan konsep matematika, prosedur, fakta, dan alat untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena yang terjadi. Individu juga membantu dalam mengenali peran matematika di kehidupan sehari-hari, serta untuk membuat penilaian yang kuat dan keputusan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang konstruktif, berkontribusi, dan reflektif. Nah, itu menurut PISA di OECD pada tahun 2016. Nah, yang kedua ada menurut Syawahid pada tahun 2017, literasi menurut Syawahid, literasi matematika adalah kemampuan siswa untuk merumuskan, menggunakan, dan menginterpretasikan matematika dalam berbagai konsep, prosedur, fakta,
dan alat matematis untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Jadi, pengertian menurut Syawahid ini tidak beda jauh dengan menurut PISA. Nah, kemudian ada yang ketiga yaitu menurut Moll tahun 1994. Nah, berpendapat bahwa literasi menunjukkan beberapa kemampuan, yaitu kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan menggunakan bahasa. Jadi, literasi ini menunjukkan kemampuan dalam membaca, menulis, dan menggunakan bahasa gitu dalam matematika. Jadi kesimpulannya, kemampuan literasi matematika adalah kemampuan untuk menginterpretasikan matematika dalam konsep, prosedur, fakta, dan alat matematis untuk menjelaskan dan menggambarkan suatu fenomena yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, ada beberapa indikator dalam kemampuan literasi matematis. Nah, yang pertama ini ada menurut Jdeleng. Nah, ada 8 kemampuan literasi matematis menurut Jdeleng. Yang pertama yaitu ada mathematical thinking and reasoning atau berpikir dan bernalar matematis. Nah, di sini siswa yang menunjukkan cara berpikir dan bernalar matematis dengan indikator yaitu yang pertama, siswa dapat menganalisis situasi matematis dengan membuat pola dan hubungan untuk menarik analogi serta generalisasi. Terus siswa juga dapat memberikan alasan mengenai pola dan hubungan yang mereka buat. Dan serta siswa dapat menunjukkan kesimpulan dari suatu pernyataan dan menjelaskan secara logis. Yang kedua yaitu mathematical argumentation atau argumentasi matematika. Nah, menurut Jdeleng, indikator pencapaian untuk siswa dalam berargumen matematis ini diantaranya mengetahui apa yang dibuktikan secara sistematis, mengikuti dan menilai rangkaian argumen-argumen secara matematis dan tipe-tipe yang berbeda, kemudian memiliki suatu perasaan yang heuristik, maksudnya apa yang dapat terjadi dan mengapa. Yang terakhir yaitu membuat argumen-argumen secara sistematis, seperti itu. Dan yang ketiga, mathematical communication atau komunikasi matematika. Nah, indikator pencapaian siswa dalam berkomunikasi secara matematis ini menurut NCTM adalah diantaranya kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika melalui lisan, tertulis, dan mendemonstrasikannya secara visual. Kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematika baik secara lisan maupun dalam bentuk visual. Yang ketiga, kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika, dan strukturnya untuk menyajikan ide, menggambarkan hubungan-hubungan dan model-model situasi. Yang keempat yaitu ada modeling atau pemodelan. Nah, indikator pencapaian siswa dalam pemodelan matematis diantaranya menstrukturkan situasi yang akan dimodelkan, kemudian matematisasi, yaitu menerjemahkan dari realitas ke matematika. Ada dematisasi atau menginterpretasikan model-model matematika dari realitas. Kemudian memodelkan bekerja dalam dominan matematika, memvalidasi model, merefleksikan, menganalisis, dan memberikan kritik terhadap model-model dan hasil-hasil model. Kemudian mengkomunikasikan model tersebut dan hasil-hasilnya. Dan yang terakhir memonitor dan mengkontrol proses pemodelan tersebut. Yang kelima yaitu ada problem solving atau merumuskan dan menyelesaikan masalah. Indikator pencapaian dalam memecahkan masalah menurut Polya diantaranya langkah memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melakukan perhitungan, kemudian memeriksa kembali. Yang keenam yaitu ada representation atau menerjemahkan atau merepresentasikan.
siswa mampu merepresentasikan matematika meliputi memahami, menginterpretasikan, dan membedakan bentuk-bentuk representasi yang berbeda dari objek-objek dan situasi matematika, dan memahami hubungan timbal balik antar berbagai bentuk representasi. Kemudian memilih dan mengubah bentuk-bentuk representasi yang berbeda menurut situasi dan tujuan. Yang ketujuh yaitu ada simbol atau penggunaan simbol. Pencapaian untuk siswa yang mampu menggunakan simbol dan bahasa yang formal, diantaranya memahami dan menginterpretasikan bahasa simbolik dan formal, dan memahami hubungannya dengan bahasa yang dipakai, menerjemahkan dari bahasa yang sehari-hari dipergunakan ke dalam bahasa simbolik atau formal, memahami pernyataan-pernyataan dan ekspresi-ekspresi yang memuat simbol-simbol dan rumus-rumus, menggunakan variabel, menyelesaikan persamaan, dan melakukan perhitungan. Dan yang terakhir yaitu ada tools and technology atau penggunaan alat dan teknologi. Adapun indikator pencapaian untuk siswa mampu memanfaatkan alat dan teknologi adalah siswa dapat menggunakan alat bantu dan teknologi pada saat yang tepat dalam pembelajaran matematika. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai indikator kemampuan literasi matematis menurut Chamberlain. Ya, selanjutnya ada indikator kemampuan literasi matematis menurut PISA. Ada 6 level. Yang pertama, level pertama yaitu menjawab pertanyaan dengan konteks yang diketahui dan semua informasi dan melakukan cara-cara penyelesaian sesuai dengan perintah yang jelas. Level kedua yaitu menginterpretasikan, mengenali situasi, dan menggunakan rumus dalam menyelesaikan masalah. Level 3 yaitu melaksanakan prosedur dengan baik dan memilih serta menerapkan strategi pemecahan masalah yang sederhana, menginterpretasikan serta merepresentasikan informasi yang berbeda serta menghubungkannya dengan situasi nyata. Level 4 yaitu bekerja secara efektif dengan model dalam situasi konkret tetapi kompleks dan merepresentasikan informasi yang berbeda serta menghubungkannya dengan situasi nyata. Level 5 bekerja dengan model untuk situasi yang kompleks dan memilih serta menerapkan strategi dalam memecahkan masalah yang rumit. Level terakhir itu level 6, membuat generalisasi dan menggunakan penalaran matematika dalam menyelesaikan masalah serta mengkomunikasikannya. Nah, itu 6 indikator kemampuan literasi matematis menurut PISA, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai self-efficacy. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Yang pertama yaitu pengertian self-efficacy menurut Kusairi pada tahun 2011. Self-efficacy adalah sikap menjadi dasar bertindak dan tindakan menjadi ungkapan sikap itu. Nah, jadi di sini self-efficacy ini merupakan dasar, tindakan dasar yang dapat dan tindakan itu akan menjadi suatu ungkapan dari sikap tersebut. Gitu. Yang kedua ada menurut Indrawati dan Wardono pada tahun 2019, self-efficacy adalah kepercayaan seorang individu terhadap keterampilan dan kemampuan dirinya dalam mengelola dan menyelesaikan persoalan untuk hasil yang sesuai dalam suatu tugas tertentu. Yang terakhir, yang ketiga yaitu menurut Fahrul Arifin, Beni Nawate, dan Muhammad Fajatuddin A. Self-efficacy matematika adalah penilaian terhadap kemampuan diri sendiri yang dimiliki dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian self-efficacy adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang terhadap kemampuan yang dimilikinya dalam mengorganisasi atau menyelesaikan suatu tugas tertentu. Nah, self-efficacy juga ada beberapa indikator. Nah, yang pertama ini menurut Brown dan kawan-kawan ya. Yang pertama yaitu yakin dapat menyelesaikan tugas
Yang pertama yaitu yakin dapat menyelesaikan tugas tertentu. Individu yakin bahwa dirinya mampu menyelesaikan tugas tertentu. Yang mana individu sendirilah yang menetapkan tugas atau target apa yang harus diselesaikan. Yang kedua, yakin dapat memotivasi diri untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas. Nah, individu mampu menumbuhkan motivasi pada diri sendiri untuk bisa memilih dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka menyelesaikan tugas. Yang ketiga yaitu yakin bahwa dirinya mampu berusaha dengan keras, gigih, dan tekun. Adanya usaha yang keras dari individu untuk menyelesaikan tugas yang ditetapkan dengan menggunakan segala daya yang dimilikinya. Yang keempat yaitu yakin bahwa diri mampu menghadapi hambatan dan kesulitan. Nah, individu mampu bertahan saat menghadapi kesulitan dan hambatan yang muncul serta mampu bangkit dari kegagalan. Dan yang terakhir, yakin dapat menyelesaikan tugas yang memiliki range yang luas ataupun sempit atau spesifik. Individu yakin bahwa dalam setiap tugas apapun dapat ia selesaikan meskipun itu luas atau spesifik. Yang kedua ada indikator self-efficacy menurut Bandura. Ini ada 3. Yang pertama yaitu dimensi level. Yang pertama mampu menyelesaikan tugas yang mudah sampai yang sulit. Kedua, mampu menghadapi tugas di luar kemampuan. Yang kedua, ada dimensi generality. Di antaranya yaitu konsistensi pada tugas dan aktivitas, kesiapan menghadapi situasi, dan mengarahkan perilaku. Yang ketiga itu dimensi strength. Di antaranya bertahan dan ulet dalam mengerjakan soal matematika, kegigihan dalam menghadapi tugas matematika, dan terakhir yaitu pengaruh pengalaman pribadi yang tidak mendukung. Nah, itu mungkin sekilas kita sudah mengetahui apa itu kemampuan literasi matematis, kemudian apa itu self-efficacy, dan apa saja indikator-indikator yang memuat dalam kemampuan-kemampuan tersebut. Dan sekarang kita akan membahas hubungannya apa nih antara kemampuan literasi matematis dan self-efficacy. Kita langsung saja membahas tentang kemampuan literasi matematis ditinjau dari self-efficacy siswa. Nah, menurut Bandura pada tahun 1993 di halaman 144 menyatakan bahwa perasaan positif yang tepat serta self-efficacy dapat mempertinggi prestasi, meyakini kemampuan, mengembangkan motivasi internal, dan memungkinkan siswa untuk meraih tujuan yang menantang. Sedangkan perasaan negatif tentang self-efficacy dapat menyebabkan siswa menghindari tantangan, melakukan sesuatu dengan lemah, fokus pada defisiensi dan hambatan, dan mempersiapkan diri untuk outcomes yang kurang baik. Self-efficacy ini memberikan pengaruh terhadap kemampuan literasi matematis siswa, khususnya terhadap keberhasilan dalam menyelesaikan permasalahan matematika dengan baik. Nah, kepercayaan ini akan kemampuan diri yang positif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, sedangkan jika kepercayaan dirinya yang negatif maka akan menjadi faktor penghambat dalam mengembangkan kemampuan diri siswa. Nah, oleh karena itu, meskipun siswa itu memiliki kemampuan yang tinggi, namun jika kepercayaan diri terhadap kemampuannya kurang, maka akan menutupi kemampuannya itu sendiri, sehingga menyebabkan prestasi siswa tersebut rendah. Nah, sikap dan emosi seperti percaya diri, keingintahuan, perasaan akan ketertarikan dan relevansi, hasrat untuk melakukan atau memahami sesuatu bukan merupakan komponen dari literasi matematika. Namun demikian, hal tersebut merupakan prasyarat yang penting untuk kemampuan literasi matematika.
Nah, kenapa? Karena faktanya sangat jarang terjadi di mana kemampuan literasi matematis ini diterapkan dan digunakan oleh seseorang yang tidak mempunyai tingkat kepercayaan diri, keingintahuan, perasaan akan ketertarikan dan relevansi, dan hasrat untuk melakukan atau memahami sesuatu yang memuat komponen matematika ini sama. Nah, kepercayaan diri individu menjadi prasyarat penting untuk kemampuan literasi matematis. Artinya, tidak semua individu mampu dalam kemampuan literasi matematis. Hal ini menjadi dasar bahwa self-efficacy sangat berpengaruh terhadap kemampuan literasi matematis individu. Nah, ada pendapat Venema dan Sherman ini dalam Cleary, Brin, dan Osea pada tahun 2010 menyatakan bahwa keyakinan pada kemampuan seseorang untuk belajar matematika telah ditemukan memiliki korelasi positif yang kuat dengan prestasi matematika. Siswa yang memiliki self-efficacy rendah akan cenderung ragu-ragu dalam menyelesaikan masalah matematika. Namun sebaliknya, jika siswa yang memiliki self-efficacy yang tinggi, maka akan sangat yakin dengan yang akan dikerjakannya dan cenderung akan melakukan kegiatan yang lebih sulit yang mungkin tidak dapat diraih sehingga ia mengalami kesulitan dan kegagalan. Nah, seperti yang kita ketahui, salah satu tujuan dari pembelajaran matematika ini berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan oleh Maharani dan Ika pada tahun 2016 di Indonesia adalah siswa memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsir hasil penyelesaian yang diperoleh. Tujuan tersebut sesuai dengan aspek dalam literasi matematika sebagai siswa didorong untuk melatih kemampuan literasi matematika. Jadi, intinya, self-efficacy ini memiliki pengaruh yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan literasi matematis. Seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.